minimalism. Emang iya lebih bahagia? Welcome back to Ems and Homes Podcast, di mana kita bahas daily things, ketemu kamu, nggak deng, ketemu apa? Ketemu research, ketemu buku dan yang lain-lainnya. Yes, dan mau remind juga untuk follow, comment, dan share podcast ini. Dan follow Instagram dan TikTok kita @emsandhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Exactly. Yes. Share podcast kita ini di Spotify kan? Di Spotify boleh, di Instagram boleh. Kalau kalian suka boleh di-share. Please do. Yes, siapa tahu berguna buat orang-orang di sekitar. Ya kan? Mungkin itu bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong kegiatan yang kita lakukan. Bagus nggak bridging? Bridging bagus. Ya ketahuan nih. Ngomong-ngomong kegiatan yang sering lakukan. Ya, kita berdua lagi ada kegiatan yang di minggu-minggu kemarin ini ya. Lagi ada yang kita lakukan adalah kita ngerapin baju-baju dan barang-barang yang gak perlu. Kita lagi mau coba meminimalisir barang-barang. Untuk memasukkan barang baru. Enggak deng. Kayak baju-baju yang lama gak kepake, Yeah. kita kasih ke orang, terus ada sepatu juga, ada yang lain-lain gitu. Iya. Kalau kayak gitu inget Marie Kondo gak sih? Dulu Bener. yang kayak misalkan lihat barang kayak does this bring me joy? Apakah ini membuat aku senang? Terus kayak dipeluk kayak enggak. Buang. So hard. Walaupun katanya Marie Kondo setelah punya anak, dia kayak udah enggak berantakan. Kayak dia enggak se-Marie Kondo dia dulu. Marie Kondo would be like, who are you? Tapi you spirit but weaker. Tapi spiritnya mau kita ambil. Spirit minimalismnya gitu. Emang ya kita di episode kali ini mau ngebahas minimalism tuh apa sih? Terus kayak emang bener bikin kita lebih bahagia gitu. Is it minimalism. really? Karena kayak saying goodbye to us. Okay. Anyway. Yes. So, get your coffee ready. Get your coffee ready. Kita mulai episode Get kali your ini. notes ready. Selalu ingatin notes. Siapa tahu ada yang mencatat. Yes. Get your notes ready. Get your coffee ready. Kita mulai episode kali ini. Kling. Kita pertama, part 1, kita akan masuk ke sejarah minimalism. Ini siapa yang pertama kali kah yang ngajarin? Betul. Harus buang-buang barang. Harus apa ya? Karena dulu kamu... udah deh, ntar dulu deh. Karena itu kayaknya akan ada di topik kita. Oke, I'm sorry. Ada di part berikutnya. Yes, part 1 kita bahas dulu sejarah minimalism. Kayak yang kita kenal tuh kan kayak rumah serba putih, pakaian warna netral, terus hidup dengan cuma sekian banyak barang, terus bajunya itu aja nggak ganti gitu kan. Tapi ternyata ini punya akar yang jauh lebih dalam gitu ya. Jadi emang awalnya minimalism ini bukan soal gaya hidup, tapi lebih ke gerakan seni. Betul. Art movement. Benar, karena ini di tahun 1950 sampai 1960-an, seniman bernama Donald Judd, Agnes Martin, dan Frank Stella di New York itu menolak seni yang terlalu emosional, seperti yang kayak ekspresionisme abstrak gitu. Ya, yang terlalu gitu ya. Iya. Jadi mereka dibilang di sini mereka tuh pengen bikin karya yang lebih jujur, mereka jujur, sederhana dan langsung pada esensinya. Betul. Karena kan kalau abstrak kita kan kayak harus mengartikan yang lagi gitu kan. Yes. Which is what is art all about gitu loh. Interpretation. Dan kali kayak kalau sederhana kan putih gitu kayak. Ya udah sesimpel mungkin gitu. Betul, dan ditegaskan sama si Frank Stella itu, dia bilang kalau what you see is what you see gitu. Artinya nggak ada makna tersembunyi, nggak ada nggak ada interpretasi yang ambigu. Kayak emang apa yang lo lihat itu seninya gitu. Wow, jadi kayak tembok putih aja mungkin bisa jadi. Mungkin iya. Oke. Yes. Oke, nah dari situ juga ya minimalism menyebar ke dunia arsitektur dan desain. Yes. Makanya kamu ingat gak sih dulu ya kalau orang bilang bahkan kayak waktu itu mamaku kayak pas ini maunya bangun rumah tuh yang bentuknya minimalis. Kan ada trennya kan. Yes. Kayak sempat ada trennya rumah tuh minimalis. Betul. Iya. Ya udah sampai situ aja sih. Karena ya kayaknya bentuknya tuh kotak aja. Karena kan ya maksudnya kalau rumah saat itu kan kayaknya mungkin agak terpengaruh dengan apa ya yang Greek. Bentuknya. Iya, Greek atau Spanish. Iya, yang kayaknya tuh meliuk-liuk gitu loh. Jadi kalau minimalis tuh kayak ya udah karena jadinya simple gitu kayak cuma ya udah what you see is what you see. Betul. Shape-nya cuma ada misalnya kotak aja.
tanpa ada bulat-bulat yang banyak, terus warnanya mungkin cuma 2 tones atau 3 lah maksimal gitu ya. Iya. Kayak ruangan gitu, arsitektur kayak aku ngebayanginnya kayak ya udah ruangan cuman kotak aja, nggak ada yang kayak bentuknya miring atau apa. Jadi kayak kadang bahkan rumah ya lurus terus pintunya depan kamar. Ya pokoknya ya sesimpel itulah. Betul. Itu. Terus nggak ada rak dengan buku-buku berantakan kayak gini kan. Jadi kayak practical gitu kan mungkin ya. Oke. Nah ini ada tokoh seperti Ludwig Mies van der Rohe. Memperkenalkan prinsip terkenal less is more. Yes. Wah ya ini emang ikonik banget ya. Iya, desainnya tuh menekankan kayak ada tadi ya, kayak ada ruang kosongnya, ada cahaya alami dan fungsinya. Iya, practical kan, fungsional gitu. Iya. Nah, budaya ini, filosofi ini juga sejalan dengan budaya Jepang yang punya konsep ma, yaitu adalah ruang antar benda yang menciptakan harmoni dan ketenangan. Ini aku pernah baca juga di salah satu sosial di Instagram atau TikTok gitu ya. Jadi filosofi konsep ma ini tuh ternyata ruang antar bendanya tuh katanya nggak cuma dalam ruangan dan arsitek dan lain-lain ya. Tapi dari gaya fashion juga kayaknya kayak ada ini juga. Betul. Karena kayak pakaian yang mereka pakai juga kayak loose aja, kayak simple, kayak ya udah potongannya gitu. Betul. Tapi gaya gitu. Kali karena emang yang mereka pakai tuh kita nggak bahas Harajuku ya. Kayak kita bahas kayak waktu kita pergi kan emang banyak yang bajunya cuman bukan simple gitu. Pokoknya nggak motif-motif macam-macam gitu loh ya, kayak bentuknya gitu aja, simple. Jadi emang kayak ngeliatnya tuh nggak riuh gitu ya, kayak tenang. Iya. Sih, oke. Kalau tadi kan kita bahas dari seni jadi gaya arsitektur. Kalau kali ini kita membahas juga gimana dari seni minimalism justru masuknya ke gaya hidup. Yes. Ini di tahun 1980-an nih. Kayak muncul sebuah gerakan yang bernama Voluntary Simplicity. Kesadaran yang dipilih secara sadar, secara volunteer gitu, secara kayak oke, gue tahu itu simple. Kesederhanaan ya. Kesederhanaan yang dipilih secara sadar. Betul. Ada penulisnya adalah Duane Elgin. Lewat bukunya Voluntary Simplicity ini di tahun 81 dia menulis, kesederhanaan adalah memilih jalan hidup dengan sadar selaras dengan tujuan batin kita. Oke. Karena kali tujuan batin kita adalah kita menyeplong, tenang. Iya ya. Iya gak sih? Iya. Jadi kayak dengan rasa tenang itu kita juga mau melihat gambar yang maksudnya visualnya juga tenang gitu. Betul. Kayak nggak banyak stimulasi gitu kali. Iya ya. Menurut kalian gimana, gengs, teman-teman? Iya. Sambil dengerin kita boleh ya komen-komen di kolom komen. Betul. Akhirnya setelah jalan hidupnya dia mencoba sederhana, lama-lama minimalisme tuh memang bergeser jadi filosofi hidup. Tadi setelah jalan hidup jadi filosofi yang lebih mendalam, hidup dengan sedikit tapi bermakna. Iya, benar. Masuk lagi, lanjut ke ke era 2000-an. Kayak dunia makin berisik gitu, makin banyak gangguan, iklan, media sosial sampai tumpukan email dan lain-lain gitu ya. Iya, stimulasi lah. Kita berasa overstimulated gitu loh. Nah, ini muncul tokoh-tokoh seperti Leo Babauta, itu dia dari Zen Habits. Terus ada Joshua Fields Milburn dan Ryan Nicodemus. Dan mereka itu The Minimalist. The Minimalist itu series ya? Iya, kan? Kayaknya ini tuh YouTube channel deh kalau nggak salah. Aku pernah lihat beberapa kali. Dan of course, as we know, Marie Kondo dengan buku The Life-Changing Magic of Tidying Up. Jadi karena emang ya sih kayak karena liatnya berantakan, jadinya tuh biar liatnya tuh plong gitu kan, lebih tenang juga. Jadi kayak hati kita nggak tenang, tapi kalau kita lihat yang tenang mungkin membantu. Makanya kali ada orang yang kayak ke pantai ngeliat laut. Bener. Nih, aku punya pertanyaan sekarang sama kamu. Apa? Ngomong-ngomong soal minimalism ya, kamu dalam beberapa tahun kebelakangan ini, hal apa yang coba kamu sederhanakan dalam hidup? Misalnya ke pilihan-pilihannya gitu. Ini aku coba jawab dulu. Siapa tahu menstimulasi kamu untuk dapat ide gitu. Kalau aku salah satu yang aku aku tanamkan dalam hidup adalah pilihan warna dalam berpakaian. Oh iya. Itu aku kayak mungkin orang akan sering ketemu aku kalau nggak putih, hitam, blue navy gitu. Iya. Itu paling sering ya, ini putih gitu ya. Terus palingan kalaupun macam-macam ya biru buat outer gitu. Tapi most likely aku kemeja, kaos dan polo shirt gitu ya. Di
3 color itu. Yeah. Jadi ketika aku mau pakai baju aku nggak bingung kayak atau mau beli baju gitu kayak ya udah itu aja gitu. Makanya kalau ketika aku belanja sama kamu kan kamu pernah berapa kali komen sama aku kan, kamu kan udah punya warna itu Homs. Iya sih, kayak tapi memang ini aku nyaman dengan warna ini. Iya benar-benar. Yes, tapi ini agak sulit sih buat aku sebagai wanita hoarder, hoarding senangnya nyimpen barang gitu kan. Jujur apa ya? Kalau aku bilang baju pilihan, tapi ya mungkin yang aku lebih minimalisir adalah warna. Betul. Cuman yet again tiba-tiba kayak Taylor Swift bawa orange. Aku masih punya sesuatu yang orange. Iya BM ya. Tiba-tiba kayak harus sama gitu ya. Nggak, aku harus memenuhi ini apa theme-nya. Betul. Gitu loh. Betul. Tema album kali ini ya. Tema albumnya gitu somehow ada aja. The Tapi Dead maksudnya Poet Society. Bukan. The Life of a Showgirl. Oh, The Life of a Showgirl. Iya benar. Apa maksud aku kayak mungkin jadinya kayak detail-detail kecil-kecil aja sih. Iya. Tapi ya lo buat aku sebagai cewek hoarder yang sukanya hoarding, sukanya nyimpen barang, punya pritilan. Benar. Aku memilih untuk warna sih yang aku minimalisir. Cuman sama itu aku yang juga aku warna. bisa. Iya. Kedua aku yang ada lagi adalah efek gitar. Tadinya efek gitar dengan pedalboard yang besar misalnya bisa 8 sampai 9. Sekarang aku bener-bener jadi compact cuma ada 3 atau 4 gitu. Jadi kayak setelah aku pikir kayaknya gue gak perlu sebanyak ini deh. Udah ribet apa gitu deh. Jadi tinggal satu deh. Gitu. Aku sama satu lagi sebenarnya makeup. Kayaknya makeup aku udah simple kayak nggak mau pilih macam-macam warna. Ya udah lipstick udah merah aja. Terus aku pakai cuman eyeliner. Udah gitu doang. Iya bener. Ya, aku juga sepatu juga. Most likely black. Oh gitu. Warna kan. Warna iya. Kayak what? Dia punya beberapa. Tapi kayak warna. Iya warna lain juga cuma ya putih aja gitu kan. Sama hijau ya offside lah. Tapi banyak kan hitam gitu. Iya, tapi itu relate kan karena kamu tuh sebenarnya meminimalisir itu bukan kayak membuang atau bukan tentang memilih lebih sedikit. Betul. Tapi tentang memberi ruang untuk hal yang benar-benar penting gitu buat kamu. Misalkan gak memilih lebih sedikit, barangnya tetap segitu. Tapi kayak space-nya emang buat khusus yang gue butuhkan atau kayak yang emang buat gue tuh penting gitu. Bener. Gak semata-mata jadi punya lebih sedikit gitu. Iya. Aku ada lagi cuma ntar kita bahas setelah part 2 ini ya. Oke. Jadi part 2 pertanyaannya setelah kita melakukan hal tersebut emang bener kita bisa bikin lebih bahagia gitu. Nah ini ada beberapa penelitian yang coba jawab ya. Pertama dari penelitian psikologi dan science. Di sini ada studi dari University of Arizona tahun 2019. Dia menemukan bahwa orang yang menerapkan gaya hidup minimalis melaporkan tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka ngerasa hidupnya itu lebih terkendali, lebih fokus dan lebih tenang. That is true. Ini karena emang lebih controlled aja. Iya. Dan kayak lebih fokus karena nggak ada stimulasi kan. Kalau aku kan, kalau kamu gimana? Kamu bilang kan bajunya juga itu gitu kan. Jadi ketika mau pergi tuh aku udah tahu gitu kayak ya udah gue akan pakai warna ini gitu. Jadi nggak perlu kayak ini pakai sepatu yang mana gitu karena emang ya udah orang pilihannya cuma hitam atau putih aja gitu. Benar. Aku sih lebih tenang sih, lebih fokus. Kalau aku boleh jujur ya, kayak misalnya Nahum bilang kayak baju ini udah nggak kepake. Tapi kan somehow selalu aku simpen. Asli baju yang udah aku mau kasih orang gitu ya. Ini aku udah ada tumpukan. Ini aku kaos ini udah gak mau. Tapi end up-nya berakhir di lemarinya Ems. Kayak dicet, buat apa itu? Enggak, buat aku pakai aja kalau di rumah. Satu. Kedua, buat aku jahit-jahit, buat aku eksperimen. Tiba-tiba jadi kayak wow, jadi berubah nih bentuknya gitu. Tapi emang iya gitu, itu kayak banyak banget baju yang kayak nanti aku mau iniin lah, aku mau edit gitu kan, aku mau rework. Itu emang beneran kayak out of control sih, kayak so many gitu. Well, that's it. Nah kalau ini riset berikutnya ada dari Deakin University di Australia tahun 2011. Dia nunjukin bahwa decluttering atau merapikan rumah itu bisa menurunkan stres. Kayaknya bangku ini deh. Ini hot seat deh. Bikin ini belibet ya. Bikin belipet. Itu kan belipet. Atau merapikan rumah bisa menurunkan stres dan meningkatkan mood. Terutama karena mengurangi decision fatigue. Kelelahan akibat terlalu banyak pilihan. Bener. Saking banyak pilihannya kan kita jadi kayak gak bisa out of control, kayak apa ya, lose control lah. Sebenarnya bukan out of control, lose control gitu loh. Decision fatigue ini bener banget sih. Kayak terlalu banyak pilihan jadinya
pusing kayak tadi ya, mau pakai baju kayak ketika pakai atasnya warna misal dong ungu gitu, aduh bawahannya cocok apa ya, cari lagi, match lagi. Tapi once sudah yang netral putih atau hitam kayak bawahannya apa aja masuk gitu. Mendadak kita jadi fashion podcast. Yes. Berikutnya ada penelitian terakhir, ketiga dari Barry Schwartz. Ini juga tadi udah sempat kita bahas kayaknya ya, The Paradox of Choice. Dia menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan kita punya, semakin sulit kita merasa puas. Freedom of choice can lead to paralysis rather than liberation. Jadi kayak kebebasan untuk memilih itu kadang bikin kita jadi kayak bingung milihnya, jadi gimana ya, kayak paralyzed gitu loh. Jadi kayak nggak lumpuh sih, melumpuh quote unquote. Masa kayak jadi kayak milih yang mana ya? Karena saking banyaknya gitu loh. Kalau pilihannya cuma 2 gitu kan lebih gampang. Tinggal ini gitu. Tapi ini nggak membebaskan gitu loh. Iya, ini relate sama dia bilang, semakin banyak barang, semakin banyak keputusan, jadinya malah makin stres. Ini yang tadi aku bilang ya, ini relate-nya nggak cuma sama barang, tapi sama hal-hal lain. Kamu kenapa gitu? Aku berasa ter-attack dengan aku punya sebagai wanita hoarder ini. Piring, aku kayak, ingat kita jalan-jalan terus aku kayak, aku mau mug ini. Terus kamu dengan nasi kayak gini, emang kamu tiap jam ganti mug? But I want it. Emang mulutnya ada 3, sampai punya 3 mug gitu misalnya. Kayak kamu bilang kan, aku mau gitar. Emang tangan kamu ada 12, butuh 12 gitar misalnya gitu. I'm sorry. Tapi balik lagi kayak yang barang. Selain yang barang, aku yang ngerasa banget adalah minimalism soal hal yang harus aku urusin gitu. Ketika harus aku pusingin. Jadi ketika ada satu masalah muncul, aku merasa, ini gak harus gue pusingin. Ini harusnya orang lain yang musingin gitu. Jadi aku suka kayak gitu tuh. Suka aku lepas kayak, nih saatnya minimalism buat kayak yang bener-bener esensial dan penting buat di urusin ya aku urusin gitu. Betul. Gitu sih. Jadi apakah bahagia? Cuman... Yes. Iya benar. Apakah bahagia? Benar. Yes. Aku apakah bahagia dengan punya banyak barang? Yes. Iya sih, karena aku ngerasa I do have it. Cuman yang bikin gak bahagia adalah kayak aku gak bisa naruh barang baru. Ngerti gak sih kayak udah penuh gitu. Jadi ngerasanya gak bisa naruh lagi gitu. Jadi sedih deh. Jadinya masih punya banyak duit deh biar bisa. Makanya brand-brand tolong masuk ke podcast kita. Oke, nah ini kita ke part ketiga ya. Yes, kalau kita mau mencoba minimalism, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, ini ada satu eksperimen sederhana yang bisa dilakukan tanpa harus ekstrim. Ini semua, ini kalau kita pas nulis ini ya pas, menulis ini pas kita bahas baca gitu maksudnya. Reread, baca ulang. Iya kayak kita latihan gitu loh. Nah, reading maksud aku. Reading. What? Kayak aktor-aktris gitu. Aku kayak iya ya, ini tuh sebenarnya nggak sulit untuk dilakukan. Betul. Misal yang pertama, mulailah dari mengapa. Tanyakan ke diri sendiri sebenarnya apa yang ingin didapatkan lebih banyak. Kedamaian, fokus, waktu, atau kebebasan. Nah itu balik lagi. Kalau emang kayak rasa enggak aku pengen lebih eksperimental, ya mungkin emang bukan minimalism yang perlu itu. Kalian mungkin perlunya maximalism. Exactly, benar. Just do it aja gitu. Aku sih nggak maximalism ya, karena gaya aku nggak kayak ada kan siapa fashion blogger Diana Rekasari itu keren banget dia. Tapi aku kalau untuk jadi kayak dia, kayak aku nggak bisa. Out of character ya. Jadi kayaknya. Aku suka minimalism, tapi aku suka banget gaya dia. Tapi kalau untuk jadi kayak dia, I don't think I can. Gitu loh. Bener. Start with why, bener. Kayak misalnya kalau aku lebih pengen fokus dan waktu gitu tadi ya. Kedamaian juga sih, kayak masalah nggak mau aku serap, jadi kayak lewat gitu aja gitu. Jadi sebenarnya cari tahu sih apa yang kita pengen gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah caranya untuk pilih satu area. Misal nih, kalau yang kita lakukan adalah coba dari lemari pakaian. Terus juga bisa meja kerja. Atau nih sesimpel kehidupan digital. Karena of course foto tuh banyak banget di handphone. Iya bener. Bener. Itu salah satu kegiatan untuk meminimalisir. Karena kayak fotonya banyak, bingung. Toh kayaknya gak dilihat juga gitu kan. Kayak mungkin kita... Karena sekarang ya kalau digital kan gampang banget ya, cekrek. Kalau dulu kan kayak satu frame foto tuh sangat berharga gitu. Kayak untuk jadi satu kita mesti ada satu film gitu yang jadi kan. Nah kalau ini kan kayak cekrek. Nah mungkin bisa mulai tuh untuk memilih foto ini
Blur, kayaknya Iya. Coffee and TV deh. Oh kan, sorry. Nginjek. Ini ngomong kehidupan digital ya, aku ingat banget kita pernah ketemu sama salah satu rapper di Jepang Oh iya. yang kita nginep bareng ya. Terus kita saling follow-followan Instagram dan kita tuker-tukeran IG. Terus pas aku tanya kayak, what's your IG gitu kan. Terus dia langsung kayak, wait, I have to install it first gitu. Hah? Kenapa lo install dulu gitu? Enggak, gue bisa uninstall. Gue harus uninstall, kenapa? Karena gue mau membatasi my digital screen time gitu. Iya. Kayak mungkin bisa kayak gitu, digital minimalism kayak untuk yang sering dipakai buat istilahnya screen time, di remove dulu gitu ya. Betul. Jadi kayak bisa dilakukan sih. Karena kayak mungkin juga bisa kayak sesimpel selain ganti hapus-hapus foto gitu ya. Iya. Bisa juga kayak ngerapihin ininya, look phone-nya. Iya. Kayak kan ada kan orang yang scattered di mana-mana gitu. Betul. Kayak kamu. Kalau kan ada folder-foldernya, jadi ketahuan masuk yang mana. Betul. Cuma kalau yang aku kayak TikTok gitu-gitu dan lain-lain, yang aku ini suka aku remove dari profilnya gitu. Dari main page-nya. Betul, Benar-benar. betul. Aku meja kerja sih, walaupun nantinya akan berantakan lagi, tapi ya again itu jadi sesuatu yang terapeutik buat aku gitu. Betul. Lagi stres kayak yaudah deh beresin meja gitu. Iya, iya, Satu-satu iya. dua gitu. Oke, berikutnya apakah Nahum? Berikutnya ini lucu sih, aturan 90-90 gitu. Ini lucu. Kalau kamu tidak memakai atau menggunakan sesuatu dalam 90 hari terakhir, dalam 90 hari ke belakang ya, artinya kemungkinan besar nggak akan menggunakan dalam 90 hari ke depan gitu. Iya. Menarik sih. Jadi kayak mungkin baju-baju yang udah nggak pernah kepake atau barang-barang apa gitu ya. Mungkin tuh udah waktunya buat melepaskannya. Susah sih emang pasti. Susah. Kayak barang mungkin apalagi kalau ada yang related sama emosional gitu Iya, misalnya gitu kan susah. benar. Tapi Betul. anyway kalau di why di awal kita ngerasa kita mau biar lebih fokus, remove aja nggak apa-apa sih ya. Iya benar-benar. Iya. Atau kayak Marie Kondo, does this bring me joy? Gitu. Jadi emang nggak secara 90 hari gitu. Yeah. Kalau aku kayaknya does this bring me joy? Yes. Does this bring me joy? Yes. Everything. I want to hoard. Gak boleh. Oke, nah ini keempat adalah investasikan kembali apa yang kamu dapat. Yeah. Nah, waktu, uang, dan perhatian. Gunakan hal-hal itu untuk yang benar-benar sejalan dengan nilai hidup kamu. Benar. Yeah. Kayak misalnya kayak beli baju yang warnanya kalau kamu off banget misalkan kayak orange gitu, bukan warna kamu. Ngapain spend duit buat itu? Mending beli raket kan, raket tenis atau raket paddle. Betul. Ya benar sih kayak emang apa yang sesuai dengan nilai hidup ya. Kalau emang kayak aku dapat baju yang udah nggak itu, terus aku kayak ini nggak sesuai sama aku, ya udah aku rework, tetap alasannya gitu, rework untuk jadi apa yang aku pengen gitu. Bener. Waktu aku daripada belanja online lagi gitu. Yes. Ini. Bener. Terus setelah 4 tahap tadi dilakukan, kayak udah ketemu why-nya, udah pilih satu area yang mau kita minimalisir, terus udah pakai aturan 90-90, terus terakhir udah investasi. Apa yang kamu dapat, ini saatnya kita reflect. Kita refleksikan, setelah berapa minggu tuh perhatiin deh. Kita tuh ngerasa lebih tenang gak sih? Terus lebih fokus gak sih? Terus apa yang ternyata kamu tuh kangenin gitu. Setelah dilepas, kangen. Ternyata masih butuh dan lain-lain gitu ya. Itu coba di-reflect deh. Jadi setelah kita reflect, lebih tenang nih gitu. Mungkin pattern itu bisa diulang gitu ya. Betul. Karena sebenarnya minimalism itu bukan garis akhir atau finish line. Yes. Tapi kayak perubahan cara berpikir aja. Bagus juga tuh. Ya, karena kan ada ya sempat orang yang trennya minimalism. Akhirnya dia mesti beli barang-barang baru yang seakan-akan kan bener. bentuknya minimalis gitu. Padahal dia punya barang itu, misalkan kayak kayak toples kopi gitu ya. Sebelumnya karena kan minimalis kan image-nya adalah dengan sleek gitu. Betul. Kan, kotak sleek, warnanya putih, transparan. Yes. Padahal dia udah punya sebenarnya kotaknya gitu. Mungkin tapi warnanya mungkin hijau. Nggak minimalis. Jadinya dia beli baru terus jangan buang. Iya gak sih? Jadinya maksimalis berkedok minimalis. Exactly. There you go. That's very interesting. Iya. Well, sudah sejauh ini. Yeah. Jadi pertanyaannya apakah minimalisme benar-benar bikin kita bahagia? Kalau dari aku jawabannya tergantung, tapi cenderung lebih ke iya. Benar-benar. Iya. Ya minimalis kali nggak semata-mata selalu tentang barang. Betul. Tapi cara pikir juga. Yes, benar. Betul. Karena kalau kita ngelihat hanya sebagai kayak gaya, kayak style yang kamu bilang tadi ya, mau gayanya minimalis, bukan ke gaya hidupnya gitu. Kayak
soal ngerapiin rumah, nyingkirin baju atau punya furniture yang keren gitu. Ini example-nya persis banget kayak kamu bilang tadi gitu. Mungkin gak akan bawa kebahagiaan dengan di jangka panjang benar-benar. Tapi kalau kita melihatnya dengan sebagai cara berpikir, hasilnya bisa sangat beda gitu. Karena minimalisme ini bukan tentang jumlah barang, tapi niat di baliknya. Karena aku pikir, udah aku kasihin orang. Tapi akhirnya pas aku sadar, barang itu meaningful. Iya. Maunya minimalis tapi jadi kayak kehilangan meaning. Keren. Ya udah kita gitu udah closing, udah gong, jadi kita akhir sampai di sini saja. Minjet. Oke. Iya. Betul, karena itu justru apakah minimalisme ngebantu kita hidup selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita. Itu yang perlu diinin juga sih. Kalau emang tadi kata kamu emang karakter dia maksimalis dengan gaya yang wow dan itu ya. Kalau emang itu gitu. Just do it, I think. Yeah. Jadi yang diubah adalah cara berpikirnya minimalisnya gitu. Betul. Mungkin I don't know. Yes. Yeah. Oke, thank you so much for listening. Yes. Jangan lupa untuk follow, comment, dan share podcast ini di Spotify kalau kamu suka. Thank you though. Jangan lupa kasih rating juga. Yes, dan follow YouTube kita juga. Dan follow apakah Naum? Instagram, TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Okay, thank you. That's all. Thank you. That's it.